maksudnya? Membunuh itu adalah Tuhan Allah yang kau turun ke perjanjian Tidak lama, seperti tetapi begitu, kau cari Bang Suma, perjanjian ya. baru. Iya, maksudnya Itu apa ini Abang? daging dan Maksudnya apa? Apa yang Anda ingin jajakan sebagai penganut agama Kristen kepada kami yang berakal sehat ini? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Tuhan pencipta alam semesta? Siapa mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh? Saya tanya Anda dulu. Ya, itu kan yang terjadi di dalam kitab saudara kan? Coba Anda tunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibunuh. Loh, banyak dalilnya di kitab saudara kok Yesus Nah, ini dibunuh, kok kan- sekarang menjadi berubah. Ini kan Kenapa sekarang jadi berubah? Yesus Cuma- itu dibunuh. saya harus menjelaskan kepada Anda ya. Oh iya, Yesus oke, itu boleh. menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan Yesus dibunuh. Berarti Yesus tidak diserahkan nyawanya kepada tentara Romawi, Anda bukan? sembarang aja Anda. Berarti Yesus tidak diserahkan Banyak. kepada tentara Romawi, betul? Pelajari firman Tuhan Alkitab itu dengan baik. Saudaraku, Yesus diserahkan menyerahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, atau diserahkan kepada tentara Romawi, mana yang betul? Dia menyerahkan kepada Bapa di surga pada saat Berarti terjadi bukan kepada penyerahan. tentara Romawi. Sabar Bang Zuma. Jadi pada saat penyerahan nyawanya itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, orang-orang mati dari kubur itu bangkit. Dari Oke. orang-orang kudus yang Pertanyaan percaya saya ya. sederhana loh abangku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya kepada dia tentara menyerahkan Romawi? nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan Iya, saya sudah nyawaku. tahu kalau itu maksud Bukan saya. dia Dia dibunuh. menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang adalah tentara Romawi. Mana yang betul? Maksudnya Anda punya pertanyaan begini, maksudnya gimana sih? Anda tidak bisa membingungkan saya. Anda punya Kalau pertanyaan Yesus itu, satu saudara, jawaban untuk saya. Ya seperti kalau itu, Yesus, dia menyerahkan saudara, nyawanya kepada Bapa di surga. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, berarti dia terangkat ke langit. Tapi kalau Yesus mati di salib, berarti dia menyerahkan nyawa kepada tentara Romawi. Tidak, itu yang Anda menjelaskan itu Anda keliru ya. Tidak, saudaraku, tidak keliru saya. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus kan berdoa, sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, maka itu sudah lain bukan lagi atas yang kehendakku. Anda bawa ini, konteksnya sudah lain lagi, sudah lari Tapi kemana-mana. atas kehendakmu. Lalu kemudian malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus. Artinya ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, berarti Yesus membiarkan dirinya terangkat ke langit. Kalau Anda mengatakan demikian, Saya ulang lagi. Pada saat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat mau menangkap Yesus, Yesus mengatakan, aku juga bisa memanggil malaikatku. Ya, karena itu iblis. Iblis kan memang punya pasukan malaikat, ya, bukan? Kalau Anda mengatakan Yesus iblis, Anda yang iblis. Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus iblis. Saya mengatakan iblis punya malaikat. Saya nggak pernah mengatakan Yesus iblis. Anda yang mengatakan itu. Saya mengatakan iblis juga punya malaikat. Nah, sekarang yang ingin saya tahu dari saudara ini sebagai seorang Kristen. Sabar, ya. Bang Suma. Nanti kita lanjut. Saya baca dulu yang makanan haram dan tidak haram ini. Iya, makanya kenapa pergi ke situ tadi? Jangan gini Bang Suma. Izinkan saya dulu baca. Kita kan pernah diskusi bersama ya. Itu halus tuh. Kita dua kan pernah diskusi bersama. Nah, izinkan saya dulu untuk menjawab pertanyaan Jovan ini. Jospan. Yang terkait makanan halal dan haram. Sesama Kristen kenapa berdebat? Enggak, dia tadi kan juga menyatakan bahwa yang masuk ke dalam itu bukan makanan, ya. Jadi perlu saya menjelaskan dulu, izinkan saya dulu ya supaya clear semua pertanyaannya. Iya, terkait silakan. makanan. Oke. Ya. Ini jawabannya untuk kita semua. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang
16 ya, saya baca. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang berbentuk pada keempat sudutnya. Ia diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini penglihatan Petrus. Dosanya, jadi semua makanan itu sudah dihalalkan. Apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan oleh manusia haram. Jadi Josvan, saya sarankan Anda untuk membaca firman Tuhan dengan teliti ya. Jangan Anda berkomentar yang aneh-aneh. Ya, Boleh saya tanggapi nih? itu saja buat Saya dulu, Yoswan. Bang Bima, saya dulu. Iya, silakan Bang. Oke. Saya tanggapin apa yang dibilang dia. Di ayat 17 baca baik-baik ya, ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang suruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, Petrus, kita nggak boleh menafsirkan apa yang ditulis Alkitab. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kita baca di pasal 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Kita mulai dari situ. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih paham pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat turunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, karena mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh istri rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberitakan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Jadi pasal 11 menafsirkan
penglihatan Petrus yang mengatakan apa yang dinyatakan halal haram oleh apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Itu artinya apa? Pekabaran Injil itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena waktu itu di zaman Petrus seperti ada batas tembok pemisah antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Woi, Jadi kau itu jangan menafsirkan firman yang sembarangan, Mana dia itu? Woi, kau sembarang sekali kau. Baca pasal Kau 11 ini itu Kristen saja. atau apa? Baca pasal 11 itu Itu saja beda menerangkan konteksnya. Pemberitaan firman lain, penglihatan Petrus lain. Kau sembarang aja kau. Ya sudah, usahamu lah itu kalau gitu. Kau, Usahamu lah itu. woi, ini Allah yang menyatakan sendiri apa? Pasal 10 ditafsirkan oleh pasal 11. Hei, itu kau sembarang aja kau. Semacam ahli Taurat aja kau. Parang sekali kau jawaban ini. Ini saya harus tekan buat kau ya. Kau berubah ya. Konteks firman tidak bisa kau konteks langsung dengan ayat yang tadi Allah menyatakan penglihatan kepada Petrus lalu kau nyatakan di bawah itu pemberitaan firman, itu beda konteks. Anda paham gak? Ini Allah yang memberi penglihatan sendiri kepada Petrus. Lalu Anda mau bantah lagi dengan ayat 11. Kau ini sembarang kau. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم